Hai guys, pada video ini kita akan sedikit membahas tentang layout. Layout yang seperti apa? Layoutnya seperti yang kita bahas di video kita yang kemarin itu. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan layout relatif dan linier. Jadi, seperti apa caranya? Tapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, segera subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas tentang informatika yang akan membuat pikiran kalian terbuka seketika. Oke, masuk ke videonya, yaitu kita akan membuat aplikasi dengan fitur scrolling. Dan aplikasi dengan fitur scrolling ini kita menggunakan layout relatif dan linear. Berikut contoh aplikasinya. Oke, seperti itu contoh aplikasinya. Nah, sekarang kita langsung saja praktik ke materinya, yaitu ke cara membuatnya. Ini kita akan langsung praktek langsung jadi aplikasi app-nya. Awal mula langsung saja dibuka Android Studio-nya. Ini saya sudah buka. Untuk hasil akhirnya akan seperti ini. Ini hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, kita langsung buat project-nya saja. Awal mula kalian ketik file new project. Kita buat project baru. Pakai yang empty activity. Kalian next. Kalau versi Android kalian sama, seharusnya sama seperti ini. Setelah itu kasih aplikasi. Mohon maaf, kasih nama. Kok kasih aplikasi? Nama. Saya kasih nama artikel. Setelah itu, ini kalian pilih ice cream. Kenapa ice cream? Karena sistem Android yang paling rendah itu paling enak kita pakai ice cream. Setelah kalian mengisi ini semua, ini jangan dioper-oper semua, santai aja. Untuk yang artikel ini dia akan otomatis dari namanya ini. Kalian finish. Oke, setelah kalian finish, tampilannya akan seperti ini. Tapi kalian bukan yang ini yang nantinya diproses untuk mendesain, tapi yang activity main. Oke, kita sudah masuk ke area canvas yang ingin kita edit. Jika tampilan kalian tidak seperti ini, kalian langsung saja ke resource. Di project kalian ganti Android. Setelah Android kalian cari yang rest, lalu layout, ada main activity. Kalian klik 2 kali, ini akan langsung terbuka. Oke, saya anggap sudah terbuka semua. Jadi pertama, kita akan mengubah layout kita menjadi relatif layout. Caranya, kalau kalian klik layout di sini nggak ada relatif layout, adanya linear. Makanya kita pakai langsung ke codingnya. Kalian hapus sampai ini XML itu jangan dihapus. Jadi yang ini yang kalian hapus. Ini akan muncul secara otomatis. Untuk yang bawah, dia akan mengikuti yang atas secara otomatis. Kembali lagi ke desain. Nah, untuk sekarang, layout kalian sudah menjadi relatif layout. Oke, setelah kita merubah layout kita menjadi relatif layout, selanjutnya kita akan mengedit ini, yang Hello World. Ini nantinya akan kita gunakan sebagai judul artikel kita. Nanti ada judul, ada subjudul, terus ada isinya. Oke, kita pakai ini sebagai judul atas atau judul utama. Untuk value-nya, value atribut yang dia pakai, yang dimiliki oleh ini, kita bisa langsung isi dari sini secara GUI atau bisa langsung secara code. Tapi saya suka secara code aja. Pertama, di layout width ini kalian rubah, kalian hapus saja, langsung saja kontrol spasi, dia akan keluar pemilihannya. Kita pakai match parent. Untuk yang height ini kita tetapkan. Setelah itu kita tambahi sini Android. Kita cari ID. Nah, kita cari Android ID. Setelah itu kalian isi add plus ID. Ini kalian kasih nama. Setelah kalian mengisi ini, lanjut tambahkan atribut lagi, yaitu backgroundnya, warna backgroundnya. Setelah tekan Android, lalu cari background.
Setelah itu isinya add color primary. Kita tambahkan lagi warna teksnya. Kita kasih warna color white. Jadi kita bisa memunculkan codingan kita secara otomatis. Kalau di Android Studio ini. Sebenarnya juga bisa di Android di aplikasi-aplikasi lain. Setelah itu kita kasih jarak. Jarak itu kayak spasi. Jadi seperti margin atau pembatas. Kita kasih setelah padding kita kasih lagi, yaitu jadi dia teks tampilannya akan besar seperti yang kita lihat di sini. Kalau kita lihat, boom, dia besar. Setelah teks appearance, hurufnya kita buat tebal dengan perintah jika kita lihat, boom. Untuk isinya kan di sini Hello World, tapi saya bukan Hello World, maunya itu judul dari artikel saya. Saya maunya kita namakan artikel title. Setelah semua atribut untuk si heading ini, si artikel title-nya ini selesai, kita ekstrak kodenya dulu supaya di data-datanya ini dia masuk ke data string dari aplikasi kita. Cara lihatnya tetap di Android apps, setelah itu value, setelah itu buka string. Nah, di sini cuma ada artikel name, nama aplikasi kita. Jadi data-datanya di sini masih belum masuk ke situ, masih belum tersimpan. Jadi kita simpan dulu. Yang pertama yang harus kita simpan value dari artikel title ini. Jadi cara mudahnya langsung alt enter, extract string resource, namanya tetapkan artikel title. Oke, setelah otomatis dia akan masuk ke sini. Kenapa dibuat seperti ini? Nah, ini itu kita memanggil isinya artikel title ini yang nantinya dia akan masuk ke sini sebagai tulisan judulnya. Kita ambil dari string ini. Kita pakai konsepnya OOP. Kita memanggil filenya, lalu kita ambil datanya. Setelah itu yang perlu kita ekstrak lagi, masukkan ke string, yaitu padding. Langsung saja alt enter, extract resource, padding underscore regular untuk memudahkan saja. Nah, dia akan masuk ke dimensi. Kita buka lagi, dia akan buat file baru di diamond padding regular 10 dp. Setelah kita ekstrak dua atribut tersebut, kita masuk ke yang kedua, tahap yang kedua. Tampilan yang kedua, kita masukkan teks lagi, text view. Sembarang saja di sini dia akan langsung ke atas karena relatif layout ini full seperti dikosongkan. Jadi pada saat kita masukkan dia akan langsung ke magnet ke pojok. Oke, untuk yang ini value-nya kita secara coding lagi. Pertama, kita sama kasih layout width sama layout height. Untuk isinya sama dengan text view yang ini, menjadi match parent. Setelah itu untuk height-nya tetap sama. Setelah kita mengisi value dari width dan height-nya, kita isi ID-nya. Untuk ID-nya kita isi langsung saja subheading. Setelah kita isi untuk subheading-nya, kita tambahkan lagi. Untuk padding, kita pakai padding lagi. Kita sama memakai padding reguler. Jadi, nah ini enaknya kalau kita taruh di file lain. Jadi kita bisa menggunakan lagi dengan format yang sama, yaitu 10 pd. Setelah padding, kita tambahkan text appearance sama seperti yang headingnya. Kita kita kelewat satu atribut, yaitu layout below. Nih, kita taruh di bawahnya artikel heading. Jadi kita sudah pasang paddingnya 10 pd, setelah itu ditaruh di bawahnya artikel heading. Jadi kalian terserah ini mau taruh atasnya
padding nggak apa-apa, bawahnya padding juga nggak apa-apa. Setelah kita lihat, nah dia langsung di bawahnya artikel heading. Oke, terakhir kita isi untuk teksnya ini akan kita isi apa? Subtitlenya. Kita ekstrak, masukkan ke string, kita ekstrak dulu biar dia masuk ke data stringnya. Langsung saja kita tetap namanya seperti ini. Oke, dia akan langsung masuk ke string. Jika kalian ingin merubah isinya, jangan di sini, kita ngerubah di sini. Semua S-nya besar, subheading. Setelah kita lihat, nah dia berubah. Jadi untuk merubah isinya ini kita bukan di coding sini lagi, karena di sini dia hanya memanggil data dari si string ini. Jadi kita harus merubahnya di sini. Oke, kita sekarang buat isinya, isi teks yang panjang yang sekiranya kita bisa scroll ke atas. Oke, kita buat untuk scrollnya atau teks yang panjang itu. Kita tambahkan lagi tag view, dia akan langsung ketarik ke pojokan lagi karena relative layout ini masih belum ada penataan. Tapi kita bebas mau naruh di mana, entah itu di atasnya article title, di subheading, itu terserah kita. Oke, kita edit dulu yang ini. Untuk atributnya, pertama kita ID-nya dulu kita ubah. Setelah itu kita taruh si teks ini untuk artikel, isi artikelnya di bawah subheading ini. Ya memang sudah ada di bawah, tapi kita maksudnya di sini nih. Ini dia masih di atas ini, masih nempel di pojokan. Kita taruh di bawahnya ini subheading. Caranya hampir sama, kita pakai Android layout below. Kita taruh di bawahnya subheading. Ingat, di bawahnya subheading, bukan di bawahnya article title. Nanti kalau di article title dia akan di bawahnya ini, sama dengan subheading posisinya. Oke, setelah Android below kita buat spasi, hampir sama dengan padding tadi. Kita buat spasi dulu biar ada jaraknya. Android line spacing, kita cari di bagian L, line spacing extra, kita tambahkan 5 SP saja. Setelah itu kita ekstrak lagi, kita masukkan ke dimensi, kasih nama dengan nama line spasi. Di line spasi ini nanti saat kita memasukkan teks ke dalam aplikasi kita, nah itu teksnya secara otomatis spasinya dari kalimat di atas ke kalimat keduanya itu, jika paragraf panjang dan kan ada banyak deretan kalimat, nah itu spasinya akan 5 SP yang sudah kita masukkan ke folder dimensi. Setelah spasi kita pakai paddingnya sama. Ketiga text view ini kita pakai padding yang sama, yaitu padding reguler. Kita pakai padding reguler. Jadi ini akan ada jarak biar tidak terlalu dempet. Kita kecilkan lagi supaya enak pemandangannya. Setelah kita memberi jarak, sekarang kita memberi teks. Teksnya ini kita ganti artikel teks. Jangan teks panjang dulu. Kita ekstrak, kita masukkan ke string. Kenapa kita masukkan string? Karena ini nanti akan sangat panjang. Kalau di sini kan nanti berantakan. Makanya kita taruh di sini nanti. Oke, kita selesai untuk yang ini. Kita langsung menuju ke kode. Setelah itu cari tool yang namanya reformat code. Reformat code ini dia fungsinya menyusun coding kita secara sistematis lah, secara bagus. Dan itu dilakukan otomatis oleh Android Studio-nya. Nah, dia akan tersusun secara otomatis. Awalnya gini, setelah kita pakai reformat, dia susunannya berubah. Dia akan urut. Ini setelah kita reformat, kita masuk ke pengisian teksnya. Pertama, kita disuruh buka string ini. Jika kalian belum terbuka, kalian klik di sini kalian ganti dengan Android, pilih apps, setelah itu pilih rest. Di sini akan muncul banyak, kalian pilih values, lalu string. Nih, saya sudah buka, isinya hanya ini. Setelah itu cari teks yang
berukuran besar. Maksudnya dengan berukuran besar itu teksnya banyak, sehingga kita memungkinkan untuk nge-scroll ke atas, ke atas, ke atas. Jadi gitu, cari entah itu dari artikel, copy paste, terserah. Oke, saya akan copy dari aplikasi saya yang sudah saya buat, scrolling text, new Windows. Nah, sekaligus kalian juga mengganti judul-judul dari aplikasinya. Bukan judul aplikasinya, tapi judul artikel yang nantinya dipasang di aplikasi kita. Pertama, saya mau copy paste isinya dulu biar cepat. Copy, kita masukkan ke sini. Artikel teks ya, ingat. Paste. Kita cek. Wah, dia panjang kan? Sampai ke bawah. Kita masuk ke string lagi. Lihat, di sini ada n. Strip /n. /n ini fungsinya enter. Jika di Java juga sama /n. Itu fungsinya enter. /t itu fungsinya tab. Jadi di sini ada fungsinya sendiri-sendiri. Setelah itu saya juga mau ganti judulnya kamera mirrorless tercepat hadir di Indonesia. Kita copy saja biar cepat. Kita cek. Nah, dia masuk di sini. Kalau ini kan memang app name-nya, kita kasih nama artikel. Kenapa di sini scrolling text? Itu memang saya ngasih nama scrolling text. Oke, kita masuk ke subheading-nya. Copy subheading, paste. Kita selesai, kita selesai. Sekarang kita lihat hasilnya ketika kita mau jalankan. Tapi ini masih belum ada scrolling text-nya. Jadi ada teks yang ini, generasi, bukan GG-nya bawahnya kepotong, yang Y-nya kepotong. Ini masih belum ada scrolling text-nya. Ini apa? Ini layout validasi kita. Jadi aplikasi kita akan dijalankan seperti apa nantinya di sebuah device. Kita bisa lihat di sini dulu. Ini belum ada fitur scrollingnya. Jadi kita harus menambahkan fitur scrollingnya. Oke, kita masuk ke fitur scrollingnya. Kalian langsung masuk saja ke codingnya. Di sini di code. Lalu kalian tambahkan scrolling di subheading, di bawahnya heading ini, di bawahnya judul ini ya, di bawahnya ini kamera mirrorless tercepat. Jadi si Canon EOS R ini juga akan masuk di dalam scrollnya. Langsung coba saja di sini, kita enter strip, ini langsung ada scroll view. Kita enter, dia langsung keluar. Nah, untuk value-nya ini pertama, yang untuk weight ini wrap content, dan untuk height-nya sama, wrap content. Oke, ini kan masih ini pembukanya dan ini penutupnya. Nah, untuk penutupnya ini kita pindahkan. Jadi kita pindahkan di sini, di bawahnya sini. Kita pindahkan, kita cut, kita masukkan sini, paste. Oke. Setelah itu kita tata ulang. Mempercepat, kita pakai code, fiturnya reformat, dia langsung ketata secara otomatis. Oke, setelah kalian refactor, kita kelupaan untuk memasukkan satu values, yaitu Android below. Jadi Android kita diletak fitur untuk scroll view-nya kita letakkan di bawah subheading. Jadi untuk scroll view-nya ini kita salah.
Mohon maaf saya salah. Kita taruhnya di sini seharusnya. Kita refaktor lagi. Reformat, jadi dia akan ada di bawahnya Canon EOS R. Nah, dia jalan. Scrollnya. Coba kita jalankan. Oke, ini dia aplikasi kita yang baru saja kita buat. Aplikasi scrolling artikel dengan judul kamera mirrorless tercepat di kelasnya hadir di Indonesia. Ini artikelnya, ini judulnya, ini subheadingnya, ini isinya. Nah, kita sudah bisa membuat scrolling. Selanjutnya kita akan membuat fitur scroll multiple element. Jadi si judul Canon EOS R ini itu akan ikut dalam scrollnya. Jadi untuk fitur ini kita menggunakan tambahan layout, yaitu linear layout yang ditambahkan ke dalam scroll view-nya. Untuk si Canon EOS ini akan ikut ke atas. Bagaimana caranya? Yuk kita masuk ke codingnya. Pertama kita ke scrolling ini. Awalnya kita ada di subheading, itu kita pindahkan lagi ke atasnya subheading. Setelah itu kita reformat. Nah, biar dia akan diselaraskan. Setelah itu di penutupnya scroll view ini kita tambahkan layout, yaitu linear layout dengan value. Untuk width-nya kita pakai match parent. Setelah itu untuk height-nya kita pakai wrap content. Nah, kita tambahkan penutupnya linear layout. Dia akan terbuat secara otomatis. Setelah itu penutupnya ini kita pindahkan di sebelumnya penutupnya scroll view, jadi di atasnya sini. Oke, masuk. Ini kita enter saja, kita reformat biar lebih rapi. Nah, begini. Setelah kita lihat, coba ini, lihat ini, dia ikut. Setelah itu masih ada yang merah, kita benarkan dulu. Ini kita hapus, terus ini kita ganti di bawahnya, kita taruh di bawahnya ini artikel heading. Kontrol spasi biar cepat, artikel heading. Jadinya di sini, nah Canon EOS dia keluar. Setelah itu di dalam linear layout ini kita tambahkan lagi satu value, yaitu Android. Isikan vertikal. Jadi kita lihat desainnya muncul. Lihat, si Canon EOS R-nya ini dia ikut ke atas juga, mengikuti scrollnya. Setelah itu kalian hapus Android below, layout below-nya yang ada di isi artikelnya supaya hilang. Jadi dia akan secara otomatis langsung di bawahnya langsung tersusun secara vertikal. Karena linear layout kita disusun secara vertikal ini ya. Untuk yang text view-nya Canon EOS ini sama isi artikel ini dia akan sejajar secara vertikal. Berikut, jika kita jalankan akan seperti ini. Nah, ini aplikasi hasil kita yang kita buat tadi. Lihat yang ini, Canon EOS R. Dia yang tadinya diem, yang bergerak hanya isi artikelnya ini, sekarang dia akan ikut ke atas. Nah,
Oke, aplikasi yang kita buat dengan menggunakan layout relatif dan layout linear sudah selesai. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini tentang penggunaan relative layout dan linear layout di sebuah apps atau aplikasi dengan fitur scrolling. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan apabila ada salah kata dari saya, bisa kalian koreksi di kolom komentar. And see you the next video. Bye.